Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Orang Jawa dilarang mantu saat bulan Suro, gara-gara Nyi Roro Kidul. Salah satu tanggal yang dikeramati oleh orang Jawa adalah 1 Suro, yang kerap dikaitkan dengan tradisi sakral dan mistis. Banyak larangan yang masih dipercaya hingga sekarang. Salah satunya tidak boleh mantu alias menikahkan anak. Hingga kini masih banyak mitos bulan Suro yang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa. Salah satunya tidak berani mantu, karena Nyi Roro Kidul sedang melakukannya. Gus Muwafiq mengatakan, orang Jawa memang punya banyak larangan saat bulan Suro. Mereka tidak berani mantu, senang-senang, bahkan sampai pindah rumah. Ini orang yang kadang salah paham. Orang Jawa ini paling tahayul, orang yang paling percaya dengan barang-barang yang bikin orang musyrik. Buktinya apa? Masak pas bulan Asyura, Suro, enggak berani menikah. Malah orang Jawa mempercayai kalau Nyi Roro Kidul mantu, ucap Gus Muwafiq dalam ceramahnya lewat tayangan video. Padahal yang terjadi di bulan Suro sebenarnya terkait dengan awal kisah Nabi Muhammad hijrah. Ketika itu, Islam pertama kali turun di Makkah, lanjut ke Madinah, lalu menantu Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, mengajaknya ke Basrah. Mereka pergi bersama dengan Sayyidina Hasan dan Husain, putranya. Basrah, Persia, pada masa itu adalah negara yang belum dimasuki Islam. Orang-orang di sana masih menyembah api. Karena Sayyidina Ali sosok orang cerdas dan lembut, dia pun disegani oleh orang Persia. Sampai Raja Persia, Rustum, mencari tahu sosok Sayyidina Ali. Setelah tahu kebaikannya, Raja Rustum yang beragama Majusi berkunjung ke rumah, bertujuan melamar putra Sayyidina Ali. Akhirnya, putranya menikah dengan putri dari Raja Rustum, sampai mendapat banyak keturunan. Disitulah, Raja Rustum mantap menjadi mualaf. Dia tak lagi menyembah api, tetapi percaya adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pula masjid-masjid untuk beribadah di Persia. Tapi bersamaan dengan itu, terjadi konflik di Madinah antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Sayyidina Utsman, ayah Sayyidina Ali wafat terbunuh. Mendengar kabar itu, dia pulang ke Madinah. Tapi konflik pun lanjut, sampai membuat Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Hasan dan Husain yang berada di Basrah pun pulang ke Madinah. Kekuasaan saat itu ada di tangan Muawiyah. Lalu konflik masih berlanjut. Sayyidina Hasan wafat karena keracunan di Madinah. Sayyidina Husain pun merasa situasi semakin tidak terkendali. Lantas dia menyerahkan Madinah pada Yazid bin Muawiyah. Lalu dia kembali ke Basrah bersama keluarga besarnya tanpa membawa pasukan perang. Sayyidina Husain juga berharap perdamaian terjadi saat itu. Di tengah perjalanannya, tepatnya di Karbala, pada tanggal 9 Asyuro, 9 Muharram, Yazid yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, dia mengirim pasukan perang untuk membunuh Sayyidina Husain beserta seluruh keluarga dan anak cucunya. Pada tanggal 10 Asyuro pasukan Yazid berhasil melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam pun berduka karena pembantaian sadis itu. Sejak itulah, orang Islam di seluruh dunia, bahkan masyarakat Jawa menjadikan bulan Suro sebagai bulan duka atau bulan belasungkawa, jadi tidak ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul mengadakan pesta pernikahan. Itulah mengapa banyak orang Jawa tidak berani menikahkan anaknya di bulan Suro. Bukan karena Nyi Roro Kidul sedang melaksanakan pesta pernikahan, tapi karena sedang berada di bulan berduka, tegas Gus. Kisah sedih di hari Asyura dan yang menggembirakan. Ada banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di hari Asyura. Ada peristiwa yang menyedihkan, ada juga yang menggembirakan.
Yang dimaksud peristiwa memilukan pada hari Asyura yakni terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ia merupakan cucu Nabi Muhammad. Sayyidina Husain dibunuh oleh musuh-musuhnya dengan cara yang amat keji. Oleh sebab itu, bersedih hati pada hari Asyura atas meninggalnya Husain memiliki relevansi dari sisi sejarah. Bahkan berhubungan dengan kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Marzuki Mustamar juga pernah mengungkapkan filosofi tradisi pelarangan menggelar pesta pada bulan Asyura atau bulan Muharram. Larangan itu untuk menghormati keluarga Rasulullah yang berduka. Dilarangnya menggelar pesta atau acara besar pada bulan Asyura adalah bagian dari adab kita terhadap habaib. Pada bulan itu, Ahlul Bait termasuk para habaib sedang berduka, terangnya waktu itu. Ia menjelaskan Muharram merupakan bulan prihatin bagi anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, cucu Nabi Muhammad yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib mengalami pembulian hingga terbunuh, sehingga Asyura dianggap bulan duka. Sementara peristiwa menggembirakan yang pernah terjadi di hari Asyura adalah momen diselamatkannya Nabi Musa bersama pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Muhammad meluapkan kebahagiaan dengan berpuasa. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang berbahagia atas terselamatkannya Nabi Musa dari musuh-musuh, maka dia adalah orang yang benar. Karena para nabi dan rasul diberi keselamatan pada hari tersebut. Berikut hadis Nabi yang menyatakan, Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Beliau kemudian melihat orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Lalu Rasul bertanya, ada kegiatan apa ini? Para sahabat menjawab, hari ini adalah hari baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Kemudian Nabi Musa melakukan puasa atas tersebut. Rasul lalu mengatakan, saya lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Nabi kemudian berpuasa untuk Asyura tersebut dan menyuruh para sahabat menjalankannya. Menurut tarekat Bani Alawi, jika pada hari yang sama terdapat kebahagiaan dan kesedihan, maka al-farah yahlibul hus, kebahagiaan mengalahkan kesusahan, seperti pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahir sekaligus hari wafatnya Rasulullah. Di tanggal itu, umat Islam tidak merayakan wafatnya Rasulullah, tapi merayakan hari lahirnya. Jadi karena ada peristiwa memilukan dan menggembirakan di hari Asyura, maka menurut tarekat Bani Alawi, seseorang dianjurkan untuk mengutamakan kebahagiaan tanpa mengurangi penghormatan pada Sayyidina. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kisah orang Jawa dilarang mantu saat bulan Suro, gara-gara Nyi Roro Kidul. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.